lagi dengan saya Ruth Kurnianti Storus dari Prodi Administrasi Publik Bilingual dengan NPM 208520058 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Saya mahasiswa dari Universitas Medan Area. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Windows. Sejarah Windows itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu ialah Microsoft menciptakan Windows 1.0, yang dimana nama aplikasi tersebut sebagai program Windows atau jendela program. Dan yang kedua itu ialah Windows versi 2, yang dimana Windows pertama yang bisa diinstal program. Dan yang ketiga itu ialah Windows versi 3. Windows ini memiliki aplikasi yang banyak kelengkapan penggunaan, kecantikan user interface, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ialah Windows 3.1, yang dimana Windows ini dapat mengoptimalisasi penggunaan prosesor 32 bit Intel 80386 ke atas. Dan yang kelima itu ialah Windows 3.11, yang dimana Windows yang dapat mendukung networking atau jaringan. Yang keenam itu ialah Windows 9X. Windows ini memiliki aplikasi sendiri, yaitu *X86*32. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan perkembangan Windows dari awal sampai sekarang. Yang pertama itu ialah Microsoft DOS, yang dimana sistem operasi yang berbasis teks dan command line interpreter. Dan yang kedua itu ialah Windows 1, yang dimana sistem operasi yang memperkenalkan teknologi multitasking pada PC. Yang ketiga itu ialah Windows 2, yang dimana Windows ini dapat mendukung penggunaan kartu grafis dengan spesifikasi VGA atau Video Graphic Array. Dan yang keempat itu ialah Windows 3.x, yang dimana Windows ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ialah Windows 3.0, dan yang kedua itu ialah Windows NT 3.1, dan yang ketiga itu ialah Windows 3.1 first release. Yang kelima itu ialah Windows 95, yang dimana sistem operasi hibrida 16*bit-32*bit edisi pertama pada tahun 1995, yang di dalamnya terdapat Microsoft Office 1995. Dan yang keenam itu ialah Windows NT 4.0, yang dimana sistem operasi berbasis kernel NT yang dapat mendukung beberapa platform perangkat keras, mulai dari Intel IA*32 X86 FIPS dan lain-lain. Dan yang ketujuh itu ialah Windows 98, yang dimana sistem yang mendukung FGA berbasis AGP serta mendukung media penyimpanan berkas seperti USB. Dan yang kedelapan itu ialah Windows 2000, yang dimana sistem pengembangan dari Windows NT versi 4.0. Dan yang kesembilan itu ialah Windows ME atau Millennium Edition, yang dimana sistem operasi yang memiliki boot time yang jauh lebih keras. Dan yang ke-10 itu ialah Windows XP, yang dimana sistem operasi untuk penggunaan rumahan yang menggunakan kernel NT. Nah, yang ke-11 itu ialah Windows Server 2003, yang dimana sistem operasi memiliki banyak fitur server, yaitu platform, fitur domain controller server, dan lain-lain. Dan yang ke-12 itu ialah Windows Vista, yang dimana sistem operasi yang lebih mengutamakan interface atau penampilan grafis antarmuka dibandingkan dengan performa. Dan yang ke-13 itu ialah Windows Server 2008, yang dimana sistem operasi pengembangan dari versi Windows Server 2003. Dan yang ke-14 itu ialah Windows 7, yang dimana sistem operasi gabungan dari Windows XP dan Windows Vista. Dan yang ke-15 itu ialah Windows 8, yang dimana sistem operasi yang menggunakan mikroprosesor ARM. Nah, yang ke-16 itu ialah Windows 8.1, yang dimana sistem operasi penyempurnaan dari Windows 8. Dan yang
yang ke-17 itu ialah Windows 10, yang dimana sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan Windows. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang kelebihan. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan itu terbagi atas banyak sekali ya, tetapi saya mengambil 3 saja. Yang pertama itu ialah tampilan interface yang mudah untuk dioperasikan, dan yang kedua itu ialah berbagai jenis dan pilihan software yang tersedia, dan yang ketiga itu ialah dukungan sistem dari developer Windows. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kekurangan Windows. Yang pertama itu ialah sangat mudah untuk terserang virus, dan yang kedua itu ialah mempunyai harga lisensi yang lumayan mahal, dan yang ketiga itu ialah sistem yang terlalu cepat melakukan update data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Windows. Fungsi Windows itu banyak, tetapi saya mengambil 3 saja. Yang pertama itu ialah menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Dan yang kedua itu ialah mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Dan yang ketiga itu ialah mengelola data input dan output serta mengendalikannya.